itu memang permintaan dan perintah dari Pak Kapolresta. Ya, siap. Agar panitia menyiapkan tempat penitipan sementara bagi para supporter yang sudah terindikasi meminum minuman keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, pecinta sepak bola dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Noval Kasman dalam podcast Gurabati Open Tournament ke-27 tahun 2025. Setelah setahun lamanya Gurabati Open Tournament hiatus karena ada perbaikan dan proses percantik stadion Gurabati. Akhirnya di tahun 2025 kami kembali lagi dalam podcast Gurabati Open Tournament ke-27 tahun 2025. Baik, tentu saja di sini saya tidak sendiri. Mungkin bagi pecinta sepak bola dimanapun berada atau teman-teman yang sering menyelenggarakan event sepak bola dalam hal ini Tarkam, mungkin di saat-saat ini itu terheran. Karena begitu banyak perubahan yang diterapkan dalam satu acara gelaran sepak bola. Contoh kecil, misalnya sekarang tidak bisa merokok di dalam lapangan. Tidak bisa lagi membawa minuman kemasan ke dalam lapangan. Atau kita tidak lagi melihat para pedagang kaki lima atau pedagang asongan yang menjajakan jualan di dalam lapangan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang sering kita utarakan, tapi banyak dari kita yang tidak tahu itu kenapa seperti itu. Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pada malam hari ini telah bersama-sama dengan kita, bersama saya dari pihak Kepolisian Kota Tidore Kepulauan. Dalam hal ini telah hadir di podcast ini Bapak Muhammad Jufri Dukumulamo SH, Waka Polresta Tidore. Selamat datang Pak Waka. Terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya hadir dan mau menerima undangan dari podcast Gurabati Open Tournament tahun 2025. Apa kabar Pak Waka? Saya sapa Pak Waka ini. Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi teman-teman pecinta bola, saya rasa ini saya lagi ngobrol dengan orang tua saya karena Pak Waka ini putra asli Kota Tidore Kepulauan dari Kelurahan Toloa ya Pak Waka. Ya, Kelurahan Toloa. Jadi saya kira untuk Gurabati Open Tournament ini bukan barang baru lagi. Ya, jadi Pak Waka mungkin pernah juga tampil di Gurabati Open Tournament sebagai pemain keterada nih Pak Waka? Belum pernah. Belum pernah, tapi hobi main bola. Hobi main bola. Oke, ini luar biasa nih. Berarti mungkin Tom Jam panggil Pak Waka, panggil coach kapan nih? Oke. Mungkin Pak Waka, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Gurabati Open Tournament bagi Pak Waka yang orang asli Tidore, putra Toloa, nah sekarang menjabat sebagai Waka Polresta, GOT ini bukan hal baru lagi nih. Mungkin Pak Waka bisa ceritakan sedikit soal pandangannya terkait dengan GOT atau dengar GOT itu seperti apa? Mungkin Pak Waka bisa nostalgia sedikit tentang masa-masa dulu ingat GOT. Mungkin dapat jodoh mungkin juga dari GOT mungkin Pak Waka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, para pecinta sepak bola Maluku Utara, khususnya Tidore Kepulauan. Kita berjumpa lagi di podcast GOT Gurabati Open Tournament ke-27 tahun 2025. Sekedar saya dipanggil atau diminta untuk kita podcast malam ini mengingatkan saya pada nostalgia pertama kali dilaksanakannya
Gorabati Open Turnamen. Gorabati Open Turnamen pertama tahun 89. 1989. Waktu 89 itu saya masih bertugas di Polres Pulau Ambon di Polda Maluku Utara. Nanti setelah saya dipindahkan ke Polres, waktu itu masih Polres Halmahera Tengah. Polres Halteng waktu itu. Pada tahun 1994, itu kalau tidak salah Gorabati Open Turnamen yang ke-7 kalau tidak salah. 94, 89, 90. Ya. Ke-6. Yang ke-6. Dari pengalaman-pengalaman dan nostalgia yang saya dapatkan, sebenarnya pelaksanaan Gorabati Open Turnamen ini itu awalnya sebenarnya itu tujuannya awalnya itu untuk meramaikan sebenarnya, untuk meramaikan setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Iya. Kemudian kita melaksanakan Idul Fitri, dan setelah Idul Fitri itulah Gorabati Open Turnamen itu dimulai. Sebenarnya itu sejarahnya. Iya. Sejarahnya. Maksudnya untuk menyambut hari kemenangan itu dilaksanakanlah Gorabati Open Turnamen. Dengan tujuan adalah untuk mempersatukan masyarakat ini melalui Gorabati Open Turnamen ini. Selain itu untuk mengolahragakan masyarakat. Bisa dibilang sebagai juga bentuk mempererat tali silaturahmi. Ya, Semakin sebenarnya mempererat. tujuan dari Gorabati Open Turnamen yang paling pertama adalah untuk mempererat silaturahmi kita. Baik itu yang berada di Maluku Utara, khususnya di Tidore, maupun dari saudara-saudara kita yang ada di provinsi lain, khususnya di Maluku, di Ambon, di Papua. Karena setahu saya pelaksanaan Gorabati Open Turnamen ini pernah diikuti oleh kesebelasan dari Ambon dan dari Papua. Iya. Jadi mungkin ada benar ya Pak Waka, bahwa Gorabati Open Turnamen itu saat ini ya dikenal di publik di luar sana, bahwa event ini walaupun dia event Tarokam, tapi dia sudah meliputi atau dia disebut dengan event regional. Karena ada tim-tim di luar Maluku Utara yang nanti akan datang ke Gorabati Open Turnamen, ikut bertanding dan ikut berkompetisi di Gorabati Open Turnamen. Luar biasa. Berarti Pak Waka tumbuh sebagai awal-awal bertugas itu sudah cukup mengenal lah yang namanya Gorabati Open Turnamen. Seperti di awal tadi Pak Waka, saya sempat singgung itu ada pertanyaan-pertanyaan dari pecinta-pecinta bola di luar sana yang sekarang itu dong sedikit kayak bagaimana ya, kadang nonton bola kong dapat larang isap rokok, nonton bola tong minum pakai ini kantong plastik, supporter sudah bisa bawa bendera dengan tiang yang besar-besar. Mungkin Pak Waka bisa jelaskan sedikit itu soal hal-hal yang seperti itu. Ya, baik. Untuk yang ini itu kita pertama sampai dilaksanakannya ini adalah kita berkaca pada peristiwa Kanjuruhan. Ya. Peristiwa Kanjuruhan. Padahal sebenarnya peraturan ini sudah dikeluarkan oleh PSSI itu dari tahun 2021. Ini kan peraturan PSSI tahun 2021 yang
mewajibkan setiap pertandingan, baik itu pertandingan liga maupun pertandingan tarkam, harus menerapkan sistem pengamanan yang seperti dilakukan oleh FIFA. Ini sebenarnya regulasinya kita berpatokan pada FIFA, organisasi sepak bola dunia. Ya. Selain itu, memang aturan-aturan ini harus diterapkan karena kita selain berkaca pada peristiwa Kanjuruhan, kita juga berkaca pada pelaksanaan Tarkam, Liga Tarkam dan Liga-Liga 3, Liga 2, Liga 1. Kebanyakan terjadi terjadi konflik insiden atau apa di lapangan. Dan ada sampai mengakibatkan perangkat pertandingan, kemudian supporter, melibatkan supporter dan bisa juga pemain juga terjadi mengakibatkan luka dan sebagainya. Setelah dievaluasi, ternyata kita tidak menerapkan sistem itu. Oleh karena itu, setelah dievaluasi, kenapa sampai tidak boleh membawa hal-hal itu? Karena itu adalah potensi konflik. Yang bisa memicu awalnya munculnya konflik itu. Karena misalnya konflik. Penonton terpuas terus lempar botol aqua, supporter lawan terima, itu bisa saling balas-membalas. Itu memicu. Kemudian kalau botol kemasan ini kan, kenapa kita larang botol kemasan? Karena kalau botol kemasan yang berisi air, kalau melempar orang bisa mengakibatkan fatal bisa gitu. Tapi kalau diisi dalam kantong plastik dilempar ke orang tidak mungkin. Efeknya kurang terlalu tidak sama seperti dengan botol. Kemudian kita juga melarang tidak boleh merokok di dalam lokasi stadion karena bisa saja orang yang merokok itu mereka membawa korek api. Korek api kan bisa memicu. Mereka bisa membakar spanduk yang ada di dalam situ. Oke. Yang pasti apa yang kemudian menjadi aturan bagi panitia pelaksanaan sebuah kegiatan khususnya sepak bola harus betul-betul mengikuti aturan ditetapkan oleh FIFA. Jadi jangan lupa kalau aturan ini tidak diterapkan lalu kedapatan oleh nanti kalau kita terapkan kan ada SSO-nya, Security Officer. Safety Security Officer itu dialah yang bertanggung jawab dan menilai setiap pelaksanaan pertandingan. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, maka pelaksana pertandingan itu atau panitia itu dikenakan denda. Dendanya bisa sampai setiap denda itu biasanya 5 juta. Tergantung dari jenis pelanggaran. Sampai bahkan waktu pertandingan pun harus disiplin. Misalnya kick-off-nya jam 3. Harus jam 3. Sebelum jam 3 bila perlu sudah ada. Kick-off jam 3 itu bola udah jalan. Bukan berarti tunggu tim belum datang atau tunggu perangkat, tunggu panitia inti belum datang. Tidak bisa. Harus disiplin terhadap waktu itu. Oke, siap. Nanti yang pasti apa yang menjadi aturan sekarang itu, kalau dipikir-pikir ya Pak Waka, itu untuk kebaikan semua. Kebaikan untuk panitia, kebaikan untuk supporter, kebaikan untuk tim dan lain-lain, atau orang-orang yang berada di dalam stadion itu sendiri. Jadi itu teman-teman pecinta sepak bola dimanapun atau teman-teman di luar sana yang ingin melaksanakan event sepak bola atau kegiatan-kegiatan lain, ya aturan-aturan ini, aturan mainnya ini harus betul-betul dijalankan. Karena bukan berarti
FIFA menerapkan PSSI aturannya seperti itu, terus dikawal oleh pihak kepolisian, itu untuk keburukan kita tidak, tapi itu untuk kebaikan kita semua. Oke. Saya kira ini luar biasa nih Pak Waka, tapi sebelum lanjut ini saya tawarkan Pak Waka minum dulu. Nah, supaya ini tuh ngomong ini masih bercerita nih masih lumayan panjang nih Pak Waka. Jadi mungkin bisa sambil minum. Sebenarnya podcast ini santai saja Pak Waka. Tadi kalau Pak Waka mau merokok nanti orang ambil asbak saja. Tapi sudah ini karena juga edukasi di bidang olahraga jadi orang bertahan dengan air putih. Kalau Pak Waka ikuti GOT ini kan dari pertama tadi itu sudah pernah dengar. Kalau di masanya Pak Waka itu, ini kan di Tidore ini dia bagi Tidore Ternate. Itu bercerita Tidore Ternate dulu Pak Waka. Ini bercerita lepas saja. Ada Tidore Utara, Tidore Selatan, ada Kecamatan Tidore, Tidore Timur. Saya bercerita khusus untuk kota Tidore ini. Artinya ada Porto juga di dalam. Tapi kalau Pak Waka sendiri, kalau tim paling kuat di Tidore ini dia dari Kecamatan Tidore mana? Dari dulu tuh yang Pak Waka anggap wah dong ini dong pemain kuat-kuat ini. Tidore Utara. Tidore Utara. Lebih spesifiknya Poram. Oh, berarti Porto punya rivalnya, gitu. Atau Porto punya rival Poram atau rivalnya Poram itu Porto. Oke. Mungkin siapa cara memilih Porto tapi Poram ini? Kenapa saya tidak memilih Porto? Karena Porto ini baru saja. Porto ini baru saja. Kalau Poram ini udah lama. Semenjak Gurawati Open Turnamen ini dilaksanakan, Porto sudah Poram sudah berpartisipasi. Yang pasti kalau orang bercerita event di Tidore ini kebanyakan Poram itu ya langganan masuk kalau taraf final ya ampa besar gitu kan. Jadi dorang itu kayak konsisten dengan pembinaan usia dini, usia berjenjang itu dorang komitmen kalau saya lihat di Tidore. Mungkin Pak Waka juga sepakat soal itu. Oke. Itu sekedar saya tanya-tanya saja mungkin. Karena di 2023 kemarin itu Pak Waka, mungkin Pak Waka waktu 2023 kemarin sudah bertugas di Tidore atau belum? Belum, saya masih di Ternate. Kalau di 2023 kemarin yang GOT terakhir yang ke-26 itu Porto itu keluar sebagai juara ketiga. Juara ketiga bersama dengan apa waktu itu? Selapura. Dan Poram 3 bersama dengan Poram. Nah, juara satunya itu dari Kecamatan Tidore. Belajani FC yang dengan juara 2 itu BWS dari Balai Wilayah Sungai. Oke. Mungkin mudah-mudahan kali ini ya Porto bisa tampil. Tapi satu kebanggaan di Porto itu saya kira ini juga harus bisa menjadi contoh bagi sporter-sporter yang nantinya akan bertanding ke GOT. Supaya mempermudah panitia juga mempermudah pihak kepolisian dalam hal pengamanan. Porto kemarin itu menyabet predikat sebagai sporter terbaik. Karena tertibnya luar biasa, habis bermain sampah-sampah sporternya itu kemudian dibersihkan dan itu luar biasa. Itu lumayan viral itu. Saya kira untuk Pak Waka sendiri, sporter himbauan sendiri untuk sporter itu ya mungkin seperti apa Pak Waka? Himbauan saya, sporter ini kan kalau di bola kaki itu istilahnya pemain ke-12. Pemain ke-12. Salah satu kemenangan tim itu, satu tim itu juga dipengaruhi oleh supporter. Kalau supporter itu dia memberikan supporter yang memberikan semangat dan lain sebagainya, dan itu bisa menjadi pemain ke-12 bagi timnya. Tapi kalau supporternya amburadul dan tidak terkoordinir, bisa jadi bumerang. Bisa jadi bumerang buat timnya sendiri. Oke. Terkadang ini dukungan yang berlebihan kepada tim ini juga
kurang bagus juga Pak. Ya. Pak Oka. Misalnya karena fanatiknya yang luar biasa, kecintaannya yang luar biasa, tapi salah. Ketika tim kalah, penonton kadang kan lebih pintar dari yang bermain, lebih pintar dari perangkat pertandingan misalnya. Mungkin hal-hal seperti ini tuh bisa mengganggu keterada tuh Pak Oka. Dukungan yang terlalu berlebihan. Kita bisa fanatik, tapi jangan fanatisme. Iya. Gitu. Maksudnya kita bisa mendukung tim kita, tapi jangan berlebihan. Karena kalau kita terlalu berlebihan, akan membuat kita itu kecewa. Dulu waktu itu saya masih bertugas di Polsek Tidore. Waktu itu kita kesebelasan kita namanya kemitraan. Kemitraan. Ya. Itu pemainnya dari anggota semua. Anggota polisi semua. Waduh, itu yang bermain itu lawan bisa tegang di dalam itu. Tetap profesional ya. Tetap profesional. Iya. Pernah kita main sampai ke tingkat itu. Kalau posisi terbaik, posisi kesukaan bermain sepak bola? Oh, kiper saya. Oh, luar biasa. Kiper ya. Iya, kawan. Karena saya memang selain sepak bola, saya hobi paling utama adalah bola voli. Oh, bola voli juga. Cuma kalau di main bola tadi itu kiper. Kalau voli ini posisi pasti S ini. Posisi tukang saya smash ini. Speaker. Nah, jadi S ini jadi luar biasa. Luar biasa ini Pawaka nih. Jadi untuk olahraga ini saya kira ini. Tadi itu soal supporter. Untuk manajemen, tim atau manajer, pelatih dan lain sebagainya. Saya ceritakan sedikit Pak Waka, di tahun 2023 ada tim yang kemudian tidak puas terhadap panitia sepak bola, itu kemudian membawa panitia ke laporan polisi di Polres Tidore. Artinya setahu saya masalah sepak bola yang menyangkut dengan administrasi harus diselesaikan di organisasi yang menaungi sepak bola itu. Sebelum ke kepolisian. Mungkin Pak Waka bisa luruskan, kalau saya salah tolong diluruskan atau penjelasannya seperti apa. Jadi begini, di setiap pertandingan, apalagi pertandingan itu sudah masuk dalam kalender tetap. Kalender tetap seperti Gorabati Open Tournament. Gorabati Open Tournament ini kan di bawah, yang membawahi Gorabati Open Tournament ini kan ada ASKOT. Asosiasi PSSI tingkat kota Tidore. Kemudian di dalam panitia itu juga ada komisi-komisi pertandingan. Komisi pertandingan. Ada komisi disiplinnya, ada ini. Nah, sekarang kalau kita mau menerapkan peraturan PSSI, maka ada SSO-nya. SSO itu ya tugasnya itu yang melihat seluruh pertandingan itu berlangsung, kemudian dia yang nantinya kalau ada protes, dialah yang menerima laporan itu, lalu dia yang menyelesaikan masalah di dalam panitia. Kemudian kalau memang tim yang belum merasa puas atas keputusan di panitia, maka bisa naik ke ASKOT. Penyelesaiannya di sana di ASKOT. Kalau ASKOT belum selesai, ada ASKOT provinsi, ada Asprof. Gitu. Oke. Bukan berarti tidak ada atau insiden atau kejadian di sebuah event itu yang tidak bisa dibawa langsung ke kepolisian. Mungkin Pak Waka bisa jelaskan yang bisa langsung ke kepolisian itu misalnya seperti apa? Yang bisa langsung ke kepolisian, misalnya keributan itu terjadi di luar lapangan. Di stadion, di luar stadion, misalnya supporter dengan supporter berkelahi, atau sudah selesai pertandingan, perangkat pertandingan misalnya wasit dipukul di luar lapangan, atau pemain dari satu tim dipukul di luar lapangan, itu bisa langsung dilaporkan ke pihak kepolisian karena itu sudah kepidana. Artinya yang melaporkan itu adalah pribadi yang merasa diduga menjadi korban seperti itu. Tapi sepanjang permasalahan itu terjadi di dalam lapangan, maka itu kewenangan penuh
perangkat pertandingan yang ada di dalam lapangan. Ya, ya. Kalau misalnya pemain baku pukul, itu kan hal wajar itu. Ada wasit yang di dalam itu yang menengahi, gitu. Kalaupun itu sampai dibawa keluar dari pertandingan, ya itu persoalan lain. Itu pribadi namanya. Oke. Saya kira itu penjelasan yang luar biasa. Oke, Pak Waka. Yang terakhir, Pak Waka, bukan terakhir, ini pertanyaan selanjutnya. Tadi dari supporter sudah, dari manajemen sudah. Sekarang untuk panitia ini. Untuk panitia, khususnya Gurabati Open Turnamen, supaya ini juga jadi pelajaran buat teman-teman di luar sana yang mau menyelenggarakan event, sepak bola khususnya, untuk bisa menjadi pegangan ini. Mungkin hal penting apa yang harus disiapkan oleh panitia ini? Atau langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin ada ini tips atau saran dari Pak Waka sendiri. Ya, panitia Gurabati Open Turnamen ini harus membentuk atau menyiapkan keamanan panitianya sendiri. Keamanan panitia. Kalau di regulasi PSSI itu biasanya disebut steward. Steward itu disiapkan oleh panitia. Masyarakat pemuda yang ada di Gurabati diberdayakan. Kemudian panitia bisa mengundang pihak keamanan. Istilahnya bukan pihak keamanan pun bisa mengundang pihak keamanan untuk memberikan pelatihan. Tapi kalau menyangkut dengan tugas-tugas steward, itu kan bisa menghubungi manajemen Malut United. Malut United untuk memberikan pelatihan kepada steward yang dibentuk oleh panitia Gurabati Open Turnamen. Karena ya steward yang dari Malut United itu juga dilatih oleh polisi. Polisi juga polisi yang melatih. Oke. Berarti itu ya Pak Waka, bahwa steward itu untuk penyelenggaraan event-event sepak bola setelah pasca kanjuruhan terus diterapkannya aturan baru, itu steward itu memainkan peranan penting. Itu untuk di dalam lapangan. Kalau untuk luar lapangan sendiri, ini kan lapangan Stadion Gurabati nih Pak Waka. Ini kan berada di tengah-tengah arus lalu lintas nih. Otomatis kalau event ini kan jalanan ini bisa orang bisa parkir sembarang. Apakah ini juga harus diperhatikan oleh panitia? Jadi begini, sistemnya begini. Sistemnya kita akan di kali ini untuk pertandingan Gurabati Open Turnamen, kita akan dari pihak kepolisian ini, kita akan bekerja sama dengan panitia Gurabati Open Turnamen. Jadi kita akan melaksanakan sistem pengamanan ini, kita buat dengan sistem ring pengamanan. Ring 1, ring 2 dan ring 3. Untuk ring 1 itu mutlak seluruhnya harus dari keamanan panitia. Steward ini. Steward dan di bawah pimpinan SSO. Itu ring 1. Ring 1 itu lapangan termasuk stadion tribun. Kemudian ring 2 itu di luar stadion. Luar stadion termasuk karcis itu. Tempat loket, karcis, itu masuk karcis. Kemudian kalau ring 3 jalan. Jadi untuk ring 1 dan ring 2, kalau ring 1 murni seluruhnya steward. Sedangkan untuk ring 2 itu gabungan. Gabungan antara panitia, steward panitia dengan kepolisian. Tapi kepolisian yang bertugas itu hanya memantau. Ya. Yang pelaksananya ya tetap dari panitia, steward tadi. Untuk di ring 3 itu tugas dari kepolisian.
bisa juga dari dinas perhubungan, Nah, bisa dari dinas sama-sama perhubungan, semua. Jadi jalan nanti kita yang amankan ya polisi, bukan panitia. Bukan panitia, iya. Dari luar, dari ring 3 itu, mulai dari ring 3 itu juga sudah kita laksanakan pembersihan. Kita dari luar sudah kita bersihkan itu penonton atau supporter yang mau masuk, udah kita geledah semua, sehingga mereka masuk sudah tidak membawa alat-alat atau barang-barang berbahaya. Barang-barang berbahaya atau yang dilarang untuk dibawa masuk. Yang dibawa masuk. Oke, siap. Berarti bisa dikatakan bahwa dari sebelum kick off sampai selesai pertandingan itu panitia harus mengikuti protap atau prosedur yang ditetapkan. Misalnya ketika selesai itu penonton jangan masuk ke lapangan, langsung membubarkan diri dan lain sebagainya gitu. Penonton tidak boleh masuk ke lapangan selama pertandingan maupun setelah pertandingan. Oke, siap. Jadi itu teman-teman pencinta sepak bola dimanapun Anda berada, ini sudah setengah jam kita ngobrol-ngobrol sama Pak Waka, ini luar biasa. Bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Waka tadi semoga bisa menjadi catatan baik bagi panitia Gorabati Open Tournament. Kami mengucapkan terima kasih sekali Pak Waka, dan untuk teman-teman di luar sana tentunya bahwa ini adalah cara mainnya menyelenggarakan event itu seperti ini. Mudah-mudahan di 2023 kemarin GOT bisa dibilang sukses dari hal penyelenggaranya. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kami bisa lebih sukses, terima kasih Pak Waka, dan bisa lebih memantapkan lagi sistem pengamanan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Waka tadi. Tentunya berpegang ke aturan-aturan statuta FIFA, statuta PSSI dan lain sebagainya. Jadi tambahan lagi sebelum selesai, untuk di 2025 ini tetap kita akan berkoordinasi dengan panitia. Kalau yang pelaksanaan 2023 kemarin parkiran masih amburadul. Untuk tahun 2025 ini kami dari pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan panitia agar menyiapkan kantong-kantong parkir. Sehingga tidak ada mobil-mobil yang parkir lagi di sepanjang jalan. Makanya kalau mau parkir satu jalur saja, satu jalur parkir. Tidak bisa. Kalau mau parkir di kiri ya kiri seluruhnya, mau parkir di kanan seluruhnya. Tidak bisa parkir dua bahu jalan ya. Dan selain itu panitia harus menyiapkan kantong-kantong parkir. Agar supaya pelaksanaan Gorabati Open Tournament ini pertandingan jalan di luar, di luar tidak macet ya. Tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang tidak menonton. Kan gitu. Jadi prinsipnya aman di dalam, nyaman pun di luar gitu ya. Dan kemudian ya yang kemarin 2023 itu masih ada mobil-mobil yang parkir di depan stadion. Untuk 2025 ini kemungkinan tidak akan kita perkenankan lagi untuk mobil itu parkir di depan stadion, kecuali mobil petugas, petugas kesehatan, petugas dinas kebakaran, dan petugas kepolisian. Mungkin satu tadi lagi Pak Waka, saya agak lupa karena di audiens kemarin dengan pihak Polresta itu ada di salah satu poin itu panitia harus menyiapkan penjara sementara atau sel sementara. Itu untuk apa Pak? Apakah misalnya nih ada orang masuk ini sudah dicium bau minuman, apakah dimasukkan di situ sampai kapan atau seperti apa tuh Pak? Itu supaya ini juga menjadi catatan untuk supporter di luar yang datang mau coba-coba itu. Itu permintaan, itu memang permintaan dan perintah dari Pak Kapolresta. Agar panitia menyiapkan bukan penjara, tempat penitipan sementara. Bagi para supporter yang sudah terindikasi meminum minuman keras. Kita
amankan sementara di ruangan itu sampai pertandingan selesai, kita pulangkan. Langsung dipulangkan nih Pak. Ya, nanti setelah diberikan bimbingan diberikan bimbingan dulu, setelah itu baru pertandingan selesai, para supporter yang lain sudah bubar seluruhnya, baru dia kita pulangkan. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak ini Pak Waka, sudah banyak hal ini kalau orang bercerita, kalau bahasa anak-anak sekarang ini isinya daging semua ini. Nah, saya terlalu pede atau apa, tapi yang pasti informasi yang atau penjelasan yang Pak Waka sampaikan tadi itu saya rasa semua bermanfaat, baik bagi panitia, supporter, tim yang bertanding nanti di Gurabati Open Tournament. Yang paling utama adalah sebelum pelaksanaan pertandingan ini, kejuaraan ini, ada yang namanya technical meeting. Ya. Saya minta di technical meeting itu betul-betul yang mengikuti technical meeting itu harus betul-betul manajer yang betul-betul bertanggung jawab. Bertanggung jawab agar supaya pada saat kita menyampaikan peraturan-peraturan itu betul-betul mereka laksanakan. Mereka dengar juga kan dan dilaksanakan. Oke. Gitu. Saya kira itu catatan juga yang paling penting itu Pak Waka, karena kebanyakan tim-tim lokal ya, itu ketika technical meeting itu dikirim perwakilan atau siapa anak kampung yang punya waktu luang disuruh datang. Padahal technical meeting itu kan membahas soal aturan main sebuah event itu. Maka manajer, pelatih, bila perlu kapten tim dilibatkan supaya satu tim itu bisa 3, manajer, pelatih sama kaptennya, supaya dengar penjelasan-penjelasan di technical meeting tadi. Saya kira itu catatan penting yang luar biasa. Oke, Pak Waka, terima kasih ini atas di tengah kesibukan sudah meluangkan waktu untuk datang. Saya ucapkan terima kasih. Baik, sebelum saya akhiri podcast Gurabati Open Tournament ke-27 tahun 2005 ini, saya ingin sampaikan kepada tim-tim yang nantinya akan bertanding di Gurabati Open Tournament, siapkan tim kalian, siapkan mental kalian, jadilah penakluk musim ke-27 Gurabati Open Tournament tahun 2025. Sekian, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa.